Kalau macam dari abang punya macam pekerjaan ini kan apa abang rasa kelebihannya? Dari segi masalah ya paling Masak lalu abang kalau macam yang masak-masak untuk masak sendiri lah. masak sendiri lah. Tapi kalau tapi itu memang masak sendiri, tapi memang ikut jadwal jualan. Jadi macam yang abang jual ini memang abang punya sendiri atau keluarga? Keluarga saya dengan istri kan. Oh, dengan istri lah. Encik kasih tahu beberapa tentang latar belakang pekerjaannya Encik lakukan dengan bagaimana Encik mula terlibat dengan pekerjaan. Sebenarnya yang full time ini bukan saya. Nah, istri saya yang full time. Saya ini cuma second assistant dia lah. Saya ini kira membantu dia. Tapi boleh juga saya katakan kami sama-sama lah. Sudah apa-apa kami berbulan ini pun satu memang dari dasar minat. Tenaga, lepas itu dari segi flexible time, senang bekerja dengan mata community. Kalau jadi keuntungan tuh memang ada untung lah, tapi tidak sebesar mana lah. Oh, jadi Cukup. macam jualan abang ni kan dia ikut hari. Kalau macam contoh ada masa-masanya untung banyak. Ada masanya Ya juga cuma dia- maintain sudah. maintain juga Ya, lah. maintain Jadi kira saja. macam modal abang tiap ada pusing. Pusingan, ada untung sedikit, ada gaji sedikit, ada gaji dan ada untung. Macam perniagaan abang ni kan yang macam makan. Ya, kalau macam adakah juga macam bang punya macam KDBS juga apa? Dan itu KDBS itu memang dalam pertengahan untuk bayar sendiri. So sekarang boleh bayar sendiri. Ya, boleh bayar sendiri. Ambil gaji KDP, insurans itu memang lah ada personal insurans sendiri ya. Simpanan tu biasalah. So simpanan paling penting. Kalau macam abang sendiri cakapkan macam puasa tu bukan sendiri tapi dia ada jadwalnya kan itu dari segi kelebihannya. Kalau macam dari abang sendiri kan apa abang rasa ancaman lah macam cabaran yang abang ada dengan dia abang penjual. Cabaran dia kalau yang besar tiada. Cabaran kalau bilang dari segi saingan tu perkara biasa lah. Contoh saingan orang penjual itu sudah itu saingan. Kalau yang lain-lain tu tiada. Saingan yang orang yang contoh yang dapat penjual. Cabaran abang cakap sendiri tadi itu dari segi persaingan. Jadi persaingan caranya abang kasih apa lah tingkatkan lagi kualitas Upgrade lah. jualan tu. Apakah strategi yang boleh abang gunakan untuk menarik pelanggan atau meningkatkan pendapatan? Strategi saya dua sudah. Satu, kualiti makanan dengan tip top. Kedua, servis. Layanan lah. Layanan dengan customer karena landing. Di situ sudah. Sebab kalau bagi saya kalau layanan tu bagus, makanan tu orang akan buat pilihan. Kalau makanan tu memang sedap, tapi kalau layanan bagus pun orang tidak akan. Kalau bisnis F&B dalam bidang makanan itu sudah. Jadi makanan, maksudnya kebersihan kena jaga, dari segi kebersihan kena jaga. Itu yang penting. Yang begini. Lalu kalau bilang kelemahannya memang ada kendala. Pasti itu aku pilih itu kalau aku Tapi kalau bilang kekuatan, kekuatan itu sudah servis, kualiti makanan, servis makanan. Peluang. Contohnya sekarang peluang memang perlu ada outlet lah. Dari sana baru kita sebab gimana kalau perniagaan macam ini orang panggil warung dia akan tetap jadi warung so, pasti kalau ada kedai lagi Tawaran tidak formal seperti tawar menawar ataupun syarat sudah menawar macam mana? Oke. Sebab saya di sini sebelum orang tawar, saya sudah paham apa yang rokok. Ya. Contoh, kamu belum pernah dengar nasi lemak RM1 kan? Ya. Sini ada. Ini ada pilihan. Ada RM3, ada RM6, ada RM1. Yang kuih-kuih dia pun kami jual murah.
51 2004. Cawar-ngawar itu memang ada. Nah, sebab saya sudah achieve belum punya kemampuan. Macam-macam kesulitan ada wifi. Abang tak rasa macam sudah dia punya pendapatan. Sebab kalau kita Dari segi tengok profit lah. ekonomi sendiri, Dari segi profit. ya. Ya. Saya ada dua opsi yang saya dapat. Satu, profit daripada customer. Kedua, ini. Cara kedua saya besar. Dalam masa yang sama. Saya buat. Ancaman tidak. Kecuali kalau gangguan dari diri itu biasa. Cuaca ribut-ribut pun saya jual. Sebab dia tidak merasa. Sorry. Jadi kalau macam cuaca tak bagus, dan bukan semua tetap ada juga lah. Saya di sini tidak. Tapi kalau biasa kalau orang penjual warung, jangan bilang warung lah. Contoh macam gaya street, ya. Memang cuaca satu faktor utamanya. Lagi kalau macam Hujan lebat, angin kuat, yang paling utama. Contohnya tadi kalau ancaman manusia, sofa Jangan beli jangan. kalau ancaman daripada lain, cuaca, yes. Daripada hujan lebat. Tapi hujan lebat pun tidak efek lah, tidak efek 100%, efek begitu dalam 20%. Kami dari UMS, kami ingin menanya soalan berkaitan dengan sektor perniagaan abang. Oke. Pertama, apakah jenis perniagaan abang? Kami seluruh. Ya, gunting rambut. Apakah ciri-ciri pekerjaan abang yang menjadikan sebagian daripada sektor ini? Maksud? Macam? Ciri-ciri pekerjaan yang menjadikan ini sebagian dari sektor adalah babu, gunting rambut. Ciri-ciri pekerjaannya macam mana? Pertama sekali adalah kami servis lah customer. Ya, welcome dulu customer masuk bagi analisis sedikit, beritahu ini dari minta dia punya potongan apa sedikit, bukan gitu lah. Apakah jenis pekerjaan yang abang jalankan dan bagaimana rutian harian abang? Oke, untuk awal pagi mesti untuk kedai, sudah set up semua barang, semua ada semua, tanya apa yang dia mau, saya kita pun semua ada juga di sini lah, semua yang style dia mau. Jadi apa jenis pekerjaannya? Jenis pekerjaan, kita gunting rambut lah, gunting. Yang ketiga, bagaimana latar belakang Anda dan bagaimana Anda mula terlibat dalam kerjaan ini? Macam mana dia punya starting dalam sini? Starting. Macam mana boleh terjadi? Sebenarnya gunting ini sebenarnya hobi lah. Dari sekolah, bangku sekolah, dulu gunting dari asrama, since 2016 lah, sampai sekarang. Adakah abang bekerja sendiri atau dengan majikan? Oh, kami sini ada majikan lah. Ada majikan ya. Jadi bagaimana hubungan Anda dengan majikan lah, dengan mereka lah? Maksud hubungan macam mana? Keluarga kah? Kawan? Oh, kami cuma kawannya lah. Kawan. Ya, sebelum ini saya bukan dari sini. Bukan dari sebelah. Jadi hubungan itu sebagai kawan lah. Sebagai kawan. Jadi abang bekerja sendiri kan? Belum. Jadi kalau abang bekerja sendiri, Oke. bagaimana abang mau mengurus pelanggannya atau membantu pelanggan? Maksudnya macam mana? Mau bantu macam mana? Dari segi rambut gitu. Kalau abang yang sendiri yang urus. Oh, kalau mungkin saya ngurus sendiri, ya macam biasa lah. Kita akan buat rutin macam pagi. Analisis itu mesti kita kena buatlah hari-hari analisis rambut apa semua minta. Apa yang pelanggan mau. Dan juga minus lah apa yang perlu untuk baik kulit kedai. Baik kulit kedai lagi tuh. Sama lagi kan? Soalan yang seterusnya, apa pandangan abang kekuatan ataupun kelebihan yang paling besar dalam sektor pekerjaan gunting rambut? Nanti satu kelebihan dia sebenarnya dari segi masalah. Sebab gunting pun masa dia tidak terlalu lama untuk ambil satu customer. Customer selalu ambil berapa? Dalam 30 menit gitu. 30 menit untuk nggak bisa gunting rambut. Ya. Pendapatan stabil kan sebab dari majikan kan ataupun pendapatan tuh berubah-ubah kan? Pendapatan tuh dia berubah saat kami sini commission. Dia memang tidak ada gaji basic. Oh, gitu. Ya, so statistik dia biasa kalau bulan biasa satu macam dia tidak perayaan lah. Basic gaji mungkin boleh capai 17, 18, 19 gitu lah. Bukan sebulan. Average lah average. Cuma 1.700 gitu. Ya, dia akan ke atas juga. Oh, oke. Dari based on berapa bilangan customer? Betul. Macam apa dengan sektor keselamatan abang? Aspek keselamatan. Sepanjang bekerja di sini.
Kalau sini sebenarnya so far kami tidak juga barang-barang yang berbahaya lah. So kami menggunakan air dryer, cuma cukur tu pun tidak ada terlaluan lah. So kalau untuk keselamatan memang 100% memang selamat lah. Oke. Perlindungan ada? Perlindungan sosial macam sosok, KPSP? Tidak. Tidak. Tidak dibekalkan nggak? Tidak diberikan. Sebab kami kerja komisen kan, jadi ini memang sudah ada perjanjian antara bos lah. Jadi sepanjang abang kerja di sini berapa lama sih? Sini almost 2 tahun lah. 2 tahun. Selama 2 tahun itu pernah melakukan konflik dengan majikan kah atau dengan customer? Tidak pernah. Semua smooth kan? Sekarang ini memang dia smooth lah. Tidak bergaduhan. Jadi kalau gini pernah nggak berlaku rundingan macam tolak ansur lah, macam tawar menawar harga gitu dengan pelanggan kah, dengan majikan, macam commission hari ini mau minta lebih gitu, terus pelanggan minta kurang kah gitu? So far macam kami guntingan kami sini sebenarnya memang dia ada harga sendiri lah. Lagipun kami punya customer sini memang semua memang regular lah. Ya, dia jarang walk-in, kebanyakan dia regular. So memang tidak jualan tawar menawar antara aku dan juga customer. Ini fix lah. Dia memang selalu fix. Dengan apa kelemahan ataupun kekurangan yang paling ketara dalam sebuah pekerjaan gunting rambut? Kelemahan kami sebenarnya dari segi sekolah lah. Bila budak sekolah cuti atau yang budak universitas cuti memang dia akan ada slow skip lah. Cuma dia tidak akan ganggu betul lah kaitannya pendapatan. Apakah strategi yang abang guna untuk menarik pelanggan lah ataupun untuk menaikkan pendapatan abang? Sebenarnya dia ada dua lah. Sebenarnya layan customer regular dan juga sosial media lah. Kami selalu upload di sosial media. Jadi setelah abang kerja di sini kan, bagaimana setelah dengan abang mengurus masa antara masa bekerja dengan masa pribadi abang? Macam kami sini, masa kami memang dia macam kami sini dia masa dia tidak tentu lah. Fleksibel, terpulang kepada kami. Jadi so bos pun tidak akan buat apa-apa lah. Sekarang kita ada 3 orang sini kan. Ya, sama-sama yang fleksibel. Abang ini kan lebih kepada seni juga. Jadi macam apa kreativiti abang untuk menghandle customer di sini? Sebenarnya untuk kurang kreatif. Ya, sebenarnya kan dia macam-macam vision. So macam untuk menarik pelanggan tu macam mana? Lagi-lagi kan berbeda dengan dewasa lain dengan kepentingan. Sebenarnya macam kami sini kan, kami average semua kami akan pergi khusus lah. Macam style baru ni kami akan pergi khusus biasanya. Kamu ada dibagi latihan? Ya, kami memang akan ambil latihan juga lah untuk kami semua. Sebab guntingan sekarang pun lebih kepada modern kan. Jadi kalau macam latihan tu kan dibagi. Kos kepada latihan tu ditanggung atau kamu sendiri yang tanggung? Ada juga yang kami tanggung sendiri dan ada juga yang kena sponsor lah. Ya. Sebelum ni pun kami ada ambil SKM. Macam saya pun sampai SKM 3 sudah. So maksudnya kan kalau dibagi latihan, so means cara untuk mengekalkan latihan tu maksudnya macam yang kan tetap masih dibagi latihan. Ya. Lepas tu macam mau ambil pekerja lagi. Adakah dia dibagi latihan yang sama juga atau melalui kamu sih? Bimbingan daripada kamu? Dia sebenarnya dia ada dua beda sebab macam saya sendiri, saya pun boleh bimbing dan juga kami juga ada tempat untuk kami belajar lah. Oh, ada tempat di sana. Betul. Oke, macam untuk abang sendiri kan kerja di sini, pandangan abang sendiri apa yang peluang yang didapat maksudnya kita individu sendiri didapat untuk dalam bidang ini? Sebenarnya peluang yang saya dapat sebenarnya sini dia dari segi keuntungan tuh dari segi masa dan juga pendapatan lah. Pendapatan kami pun fleksibel sebenarnya. Ya. Oh, ikut orang lah kalau ramai amat. Iya, betul. So maksudnya kalau macam hari-hari tertentu macam banyak kan orang perayaan, so maksudnya di situ lumayan aja kan gitu. Betul. So macam kalau dia punya kelemahan pula macam yang bukan tapi macam yang kesan-kesan bukan lagi sana. Ya, yang negatif dari sini. Sebenarnya gunting rambut ni kalau bilang negatif dia memang ada kurang negatif lah. Cuma bilang kalau kekurangan akan ada masa pendapatan kami akan kurang lah. Bila kita datang cuti sekolah, dia memang akan kurang tapi dia tidak akan kurang sampai 40% lah. Ya, sampai average mereka semua pun kebanyakan dia yang bekerja lah di sini. So macam bekerja di sini 3 orang. 3 orang. Di sebelah itu sama juga? Ya, sama. Oke, macam abang sendiri apa yang perlu diperbaiki daripada yang kamu kerja sekarang ni kan mungkin ada kelemahan yang abang nampak jadi abang mau perbaiki? Sebenarnya yang kami mau perbaiki sini sebenarnya load kita terlalu kecil lah. Sebelum ni kami buat servis chemical, kami ada buat servis warna rambut, cuci rambut semua. So di sini tempatnya dari banyak tempat yang kami tidak dapat guna. Terus sekarang pun kami buat servis untuk gunting saja. Dalam refleksi ini, berdasarkan 2 jenis pekerjaan sektor informal yang dikaji, yaitu pekerjaan gunting rambut dan juga peniaga warung, tersebut jelas bahwa kedua-dua jenis pekerjaan informal ini diceburi berdasarkan minat atau hobi seseorang tersebut. Seterusnya juga adalah faktor masa kerja yang fleksibel semasa melakukan pekerjaan tersebut. Namun, melalui pemerhatian dan analisis kami, sektor ini masih berhadapan dengan pelbagai cabaran seperti pendapatan yang tidak menentu, kekurangan perlindungan sosial, dan ketiadaan sistem pengurusan pekerja yang formal. Situasi ini memberi kesadaran kepada kami
bahwa walaupun mereka beroperasi secara kecil-kecilan, sumbangan mereka adalah besar dan wajar dihargai. Refleksi utama kami ialah sektor informal seperti ini perlu diberi lebih perhatian oleh pihak berwajib dasar yang lebih inklusif, latihan asas kesewanan, serta sokongan keselamatan sosial yang boleh membantu mereka bertahan, berkembang, dan terus menyumbang kepada ekonomi masyarakat. Sebagai kesimpulan, perniagaan ini membawa nilai dan impak yang besar kepada kehidupan harian rakyat dan juga melibatkan keterkaitan nilai hubungan pekerjaan yang baik seperti kerjasama, komunikasi yang jelas, dan juga sikap positif. Hal ini sangat ketara karena dalam sektor pekerjaan mereka sentiasa berhadapan dengan berbagai jenis gaya ataupun karena orang berdasarkan pelanggan yang mereka hadapi. Itu saja refleksi daripada hasil dokumentari ataupun hasil kajian kami terhadap sektor informal yang telah kami pilih, yaitu pekerjaan sebagai seorang gunting rambut dan juga peniaga makanan.